Shalom, saya Alsius. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang misi. Saya memberikan judul pembahasan ini, misi dimulai dari hati. Saya mengambil teks pembahasan di dalam Matius 9 ayat 35-38. Sebelum saya lanjut dalam pembahasan, saya menjelaskan tentang apa itu misi menurut penjelasan saya. Misi adalah suatu perjalanan pemberitaan Injil atau pemberita kabar baik kepada setiap orang yang belum mengenal kebenaran. Marilah kita sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, mari teruslah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik supaya setiap orang yang belum mengenal akan Yesus akan mengenal Yesus secara pribadi dan banyak orang bisa diselamatkan oleh pemberitaan kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita bahas, saya akan membacakan teks pembahasan kita pada kali ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberikan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Di ayat 36, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terletar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sebelum saya membahas teks kita pada saat ini, saya mau menyampaikan beberapa riset mengenai keterlibatan gereja di dalam misi. Beberapa riset mengatakan keterlibatan gereja dalam misi sangatlah kecil. Banyak pemimpin gereja hanya berfokus pada pertumbuhan gereja saja, tetapi bukan memperluas kerajaan Allah. Maka gereja pun hanya dibatasi pada gereja lokal, bukan secara gereja secara universal. Makanya tidak heran sekarang pekerjaan misi selalu kekurangan berbagai sumber daya. Ketika kita melihat hal seperti ini keadaan yang seperti yang dilihat oleh Yesus pada saat itu. Apa yang harus dilakukan untuk menggerakkan sebanyak mungkin gereja dalam pekerjaan misi? Nah, kita belajar dari teks kita pada saat ini, Matius 9 ayat 35-38. Teks kita hari ini merupakan salah satu tanggapan Yesus Kristus setelah dia melayani di Galilea. Dari Matius 4 ayat 23 sampai Matius 9 ayat 35 ini, dia sudah mengunjungi berbagai kota dan desa di provinsi Galilea. Yang dia lakukan selalu sama, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah, mengajar di rumah-rumah ibadah Yahudi dan menolong orang-orang yang sakit dan dirasuki roh jahat pada saat itu. Itu yang Yesus lakukan pada saat itu. Kini waktunya tiba, Yesus dan murid-muridnya mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan memikirkan langkah seperti yang terdapat dalam Matius 9 ayat 36 ini. Pengamatan terhadap keadaan bersumber dari pengalaman. Ketika Yesus mengadakan mujizat, ketika Yesus memberitakan Injil, dia tidak cuma sekedar melayani, tetapi dia memperhatikan keadaan apa yang terjadi pada saat itu. Pengamatan terhadap keadaan sumber daya pengalaman bukan hanya dari kata orang. Yesus dan murid-muridnya memang berkeliling kemana-mana dan melihat langsung apa yang sedang terjadi di lapangan. Seperti di ayat 36, Yesus di situ melihat orang banyak itu. Pengalaman langsung ini semakin meyakinkan mereka bahwa pekerjaan misi masih jauh dari selesai. Keadaan di lapangan sangat memprihatinkan, banyak orang dalam situasi yang mengenaskan. Situasi seperti apa yang mengenaskan pada saat itu yang dilihat oleh Yesus?
Ternyata keadaan orang Yahudi pada saat itu yang dilihat Yesus yang sangat mengenaskan. Keadaan orang Yahudi digambarkan seperti domba tanpa gembala. Seperti di ayat 36, istilah gembala di sini seperti merujuk pada para pemimpin Yahudi. Terutama para pemimpin religius, mereka bukan hanya gagal memberikan makanan pada saat itu, perlindungan dan kelepasan bagi para domba, mereka juga bersikap negatif ketika para domba tersebut ditolong oleh orang lain. Mereka bahkan ketika Yesus menolong orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka berkata Yesus mengusir roh-roh jahat dengan kuasa Beelzebul. Kalau kita melihat di Matius 9 ayat sebelumnya, di ayat 33 itu, ketika Yesus menolong orang Yahudi pada saat itu, Yesus dikatai seperti menolong mereka dengan kuasa gelap pada saat itu. Keadaan tanpa gembala ini jelas sangat membahayakan domba. Sebagaimana kita ketahui, domba merupakan binatang yang sangat rentan terhadap bahaya. Mereka tidak memiliki senjata tertentu, baik untuk melarikan diri maupun melawan musuh yang datang. Mereka terlihat lebu dan lemah. Keselamatan mereka sangat bergantung pada gembala pada saat itu. Ini gambaran orang Yahudi pada saat itu diibaratkan seperti domba. Domba ketika domba tanpa gembala, dia dalam suatu keadaan yang tidak baik. Berarti keadaan orang Yahudi pada saat itu sangat-sangat memprihatinkan. Apa respon kita terhadap keadaan yang ketika kita melihat keadaan seperti ini? Kita perlu tahu, terjun langsung ke lapangan memampukan seseorang untuk melihat keadaan yang sesungguhnya, seperti menonton film 3 dimensi atau 4 dimensi. Kita bisa memahami persoalan yang terjadi dari perspektif orang-orang yang mengalami. Dan itu yang Yesus rasakan pada saat itu. Kita bukan menonton dari luar yang hanya berdiri menyaksikan saja, tetapi kita harus menjadi pelaku. Itu yang perlu kita belajar kali ini di pembahasan misi dimulai dari hati. Itu yang saya katakan. Apa yang harus dilakukan ketika melihat keadaan banyak orang yang sangat memperhatikan seperti yang dilihat oleh Yesus? Apa yang kira-kira menjadi pertanyaan buat kita? Yang pertama, berbelas kasihan seperti di ayat 36. Sikap ini sangat diperlukan dalam pelayanan. Kitab-kitab Injil berkali-kali mencatat bahwa Yesus berbelas kasihan terhadap banyak orang. Ini berkali-kali disampaikan di Perjanjian Baru. Walaupun belas kasihan berbicara tentang hati, makna yang terkandung di dalamnya bukan terbatas pada perasaan saja. Yang Yesus rasakan pada saat itu, timbul belas kasihan, itu bukan cuma sampai di hati saja, tapi Yesus melakukan apa yang dia rasakan. Jadi ketika kita sebagai orang pilihan, marilah kita memiliki hati yang seperti Yesus miliki. Kita ketika melihat orang yang memperhatikan, jangan cuma sampai di hati kita, tetapi kita harus mengekspos semua apa yang ada di dalam hati kita lakukan dengan tindakan. Pemunculan kata ini di Injil Matius menyiratkan bukan hanya simpati terhadap kebutuhan seseorang, tetapi juga bantuan praktis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Meminjam ungkapan seseorang, belas kasihan merupakan emosi yang melahirkan tindakan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Jadi misi harus dimulai dari hati, tetapi tidak boleh berhenti pada hati saja. Kita perlu mengetahui sebagai orang dipilih untuk memberitakan Injil, semuanya mulai dari dalam. Ketika kita memulai sesuatu dari hati, maka setiap tindakan kita
akan sesuai dengan hati kita. Tetapi itu tidak cukup sampai di hati, kita harus bertindak. Perasaan belas kasihan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan. Kedua, berdoa seperti di ayat 37 sampai 38 menjelaskan keadaan yang memperhatikan tidak boleh membuat kita berlarut-larut dalam kesedihan dan kehilangan pengharapan. Ketika kita memiliki keadaan yang tidak baik, itu yang menghambat kita untuk memberitakan kabar baik. Makanya Matius mengatakan berdoalah. Dari perspektif ilahi kita justru menemukan peluang yang patut disyukuri di mata Allah. Panen sudah banyak dan siap untuk dituai, ada kesempatan yang besar di tengah situasi yang terjepit. Di tengah situasi seperti ini kita tidak boleh berputus asa, menyalahkan keadaan bukan pilihan. Menyerah dan marah bukanlah tindakan yang tepat. Kita masih bisa berdoa. Ketika para pemimpin sudah tidak bisa dipercaya, kita masih bisa menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah lewat doa-doa kita. Sang pemimpin yang luar biasa. Ketika orang yang benar-benar terbeban dalam pelayanan sangat kurang, kita masih bisa meminta bantuan kepada Allah, Sang Empunya tuayan. Sekian presentasi saya, Tuhan Yesus memberkati.